waktunya berbagi ya. Di Indonesia ini sudah jalan beberapa tahun, hampir 4 tahunan. Setiap tahunnya itu kita ada buka bersama sekaligus santunan anak yatim. Dananya itu sendiri dari anggota dan semua karyawan. Jadi kita membagikan informasi bahwa dari 3 bulan sebelum puasa itu kita sudah nulis data siapa yang mau bikin paket, berapa paket, mau nyumbangkan berapa paket, gitu, per paketnya berapa. Nanti pas hari A kita bagikan ke anak yatim dan keluarga yatim dari mantan ex pekerja Indokor. Jadi pekerja Indokor itu ada yang sudah almarhum dan keluarga itu mendapatkan itu bingkisan dari paket itu dan uang santunan. Selain itu kebetulannya kita juga ada kotak amal ya, yang kita taruh di 2 titik di tempat dekat parkiran dan di koperasi. Kita setiap bulannya alhamdulillah bisa menyumbangkan ke anak yatim yang tadi, yang ex almarhum yang sudah meninggal tadi, dan sisanya kita berikan ke rumah yatim yang dekat dengan Indokor juga. Jadi mungkin ada masukan tadi ya Pak ya, dari kita tadi, sebaiknya yang ngasihin itu dari kita. Selama ini enggak, selama ini ada satu orang terus lah. Jadi mungkin tadi bisa terima kasih sarannya tadi. Mungkin nanti kita akan usulkan kita hilir, mungkin dari manajemen, dari anggota itu mungkin sarannya bagus. Untuk sosial mungkin itu yang sudah berjalan di kami, dan untuk sosial yang direncanakan di PC tadi di Dana, mohon maaf ini bukan memenggal atau meragukan rencana baik, tapi setiap PUK saya kira mempunyai ADART untuk tentang keuangan. Tapi gimana kalau 2 paket, 3 paket misalnya seperti itu, setuju apakah? Ya tentunya kami tetap harus kembalikan ke PUK. Apakah dana itu dari mananya kan tetap harus kita laporkan dulu. Soalnya kan ini tentang dana ini cukup apa ya, riskan ya, apalagi sensitif, apalagi kalau Indokor mungkin alhamdulillah insya Allah bisa gitu. Tapi mungkin untuk PUK yang anggotanya cuma kurang lah istilahnya, nggak begitu banyak dan keuangannya kurang, itu nanti bisa jadi omongan gitu ya. Itu cukup sebagai sharing aja gitu, sebagai pertimbangan nantinya. Terus untuk menambahkan lagi sekalian untuk ekonomi Bang, sekalian aja kita berjalan untuk ekonomi sendiri di PUK Indokor. Alhamdulillah kita ada koperasi, dan selain itu di bidang NAT sendiri juga mengeluarkan dana sumbangan bantuan kepada teman-teman yang ingin mengembangkan usahanya. Jadi dari dana perjuangan diambil dari dana perjuangan itu dikembangkan, disalurkan ke anggota yang mempunyai usaha, yang ingin berusaha menjalankan usaha. Ya kita sistemnya istilahnya percaya ke anggota. Kalau seperti yang disampaikan tadi, kalau kita nggak gerak, kita nggak akan berjalan. Makanya dari itu mungkin dari 2015 di sana itu kita dari PUK itu sudah menyarankan, mengasih gambaran kita nggak bisa hidup di pekerjaan ini saja, kita harus ada di luar. Alhamdulillah saya sendiri walaupun cuma warung kelontong tetap saya jalankan, walaupun pulang sore harus melek lagi sampai jam 12 malam saya jalankan. Karena apa? Itu dari tanamkan dari kepengurusan sebelumnya
kita nggak bakal kita nggak bisa kalau cuma mengadakan satu titik ini. Ternyata benar. Ternyata saat ini pun seperti yang Bung Anang sampaikan tadi, ekonomi global ternyata langsung des yang mudah sekarang cuma live TikTok, dan live TikTok itu tadi sendiri alhamdulillah teman kita juga ada yang mengikuti hal seperti itu. Jadi perkembangan ini karena kita udah terbiasa menjalankan, berusaha, ya alhamdulillah kita ya harus gerak terus. Kalau nggak gerak nggak akan ada hasil. Banyak kegagalan seperti dulu ada kumpulan teman-teman itu membuat peternakan lele, sebenarnya peternakan lele, apa itu gagal itu hal yang sebagai pembelajaran. Tapi kalaupun nggak gerak nggak akan tahu hasilnya itu. Saya setuju dengan yang disampaikan tadi, apapun itu harus kita gerakan. Terus ekonomi gotong royong tadi saya juga cukup setuju. Jadi pemasaran yang paling inti itu adalah kita pemasaran. Kita punya ruang ini untuk memasarkan. Alhamdulillah di teman-teman kita, Ustaz Gobi barangkali kemarin juga undang Bu Herma itu. Ya itu. Jadi antara ini ada komunikasi. Kita pakai nih teman kita yang punya ini, kita pakai yang punya ini. Jadi kita gunakan di lingkup ini untuk perkembangan ekonomi. Ya mungkin untuk pribadi juga alhamdulillah dapat, untuk secara umumnya juga dapat. Terus untuk apa sih dampaknya perusahaan dengan PUK sendiri? Dengan aktifnya kegiatan-kegiatan sosial, apa itu alhamdulillah sadar tidak sadar sekarang apapun kegiatan-kegiatan perusahaan seperti kepanitiaan dan apapun acara-acara itu diserahkan ke SPAI, ke orang-orang SPAI, orang-orang ini. Jadi mereka sudah percaya dengan kita, mau baca doa, mau ngurusin santunan anak yatim apa itu, alhamdulillah diserahkan orang-orang kita, orang-orang PUK ini menjadi salah satu yang pemimpin di acara-acara tersebut. Dan komunikasi itu benar terjadi, komunikasi yang instan antara pekerja, antara PUK dengan manajemen itu harus dijaga, itu menghasilkan hal yang bisa memudahkan. Itu tadi benar. Kenyataannya alhamdulillah baru kemarin hari Kamis kita tanda tangan pembaruan PKB yang biasanya nyampe setengah tahun, 1 tahun, kemarin cukup 2 bulan. Alhamdulillah pembaruan PKB telah selesai. Dan saya sendiri sebagai tim di situ ada beberapa hal yang disampaikan itu ternyata dari tim perunding dari pihak manajemen itu menyampaikan, ini saya yang dorong, yang bisa dorong gitu. Ya percaya nggak percaya, tapi kenyataannya seperti itu, mendorong ke manajemen agar ini disetujui itu. Kalau tanpa mereka, tanpa ada komunikasi itu, saya kira hal itu cukup sulit. Karena apa? Di sebelumnya perundingan sebelumnya saya juga ikut dalam perundingan tersebut, ya ada itu cekcok sampai aksi di lapangan, aksi di produksi, sampai bikin postur di produksi itu, ya itu hal yang tidak disadari tapi nyata.